Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 1976106. Dalam perkuliahan hari ini saya akan mempresentasikan tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Langsung saja, dalam isi makalah yang saya buat di sini tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada akreditasi itu apa, terus akreditasi dalam pendidikan nasional itu bagaimana, terus akreditasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada akreditasi. Jadi akreditasi itu apa? Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan adapun akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal ataupun non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Selanjutnya, akreditasi dalam pendidikan nasional. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 16, Bagian kedua, Pasal 60 tentang akreditasi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 dan 87. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0087/U/2002 Tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039/0/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau yang disebut Basnas, yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait pelaksanaan akreditasi sekolah. Adapun tujuan dari akreditasi sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tahun 2002 adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi akreditasi sekolah. Yang pertama ada untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada objektif.
Jadi akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Yang kedua ada komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Yang ketiga, itu ada adil. Dalam pelaksanaan akreditasi, semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dan tidak membedakan sekolah atau madrasah atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang suatu sekolah, atau madrasah baik negeri maupun swasta. Yang keempat ada transparan. Jadi data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang kelima, akuntabel. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Keenam, ada profesional. Jadi pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi di bidang akreditasi. Selanjutnya, akreditasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 22 berbunyi, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 Ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai berikut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka mengawasi mutu dan efisiensi penyelenggaraan lembaga pendidikan. Selanjutnya, jadi akreditasi memiliki fungsi dalam rangka mengawasi mutu dan efisiensi penyelenggaraan lembaga pendidikan. Fungsinya yaitu mengawasi dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi pada semua program studi dan institusi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menyebarluaskan informasi pada publik mengenai status akreditas dari program studi dan institusi pendidikan sehingga publik dalam meyakini mutu pendidikan yang ditawarkan dan mutu program-program tersebut dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Yang terakhir, memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program studi. Selanjutnya, tujuan penjaminan mutu pendidikan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tujuan akhir, yang kedua adalah tujuan antara.
Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia, bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Adapun tujuan antara yang hendak dicapai melalui penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang meliputi: pertama, terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal, atau informal. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan profesional dalam penjaminan mutu pendidikan formal atau non formal pada satuan program pendidikan. Kemudian penyelenggaraan satuan atau program pendidikan pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Selanjutnya ditetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal atau non formal. Selanjutnya terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan non formal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota salah satu dan satuan pendidikan program pendidikan. Selanjutnya terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan non formal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan. Nah, jadi untuk materi hari ini saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya kita diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.